Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeri Haryanto dan hari ini saya akan mempraktekkan percakapan pra-observasi kelas yang setelah ini akan dilanjutkan dengan observasi kelas. Bersama saya telah hadir Bapak Thomas selaku guru matematika di SMA Negeri 1 Kota Agung. Assalamualaikum Pak Thomas. Waalaikumsalam Pak Yeri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Gimana Pak Yeri, sehat? Alhamdulillah. Jadi gini Pak Thomas, kita hari ini akan melakukan kegiatan pra-observasi sebelum kita melakukan kegiatan observasi dalam kegiatan pembelajaran Pak Thomas di kelas. Baik, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol santai saja Pak Thomas. Jadi tujuan dari supervisi ini adalah yang pertama kita mengembangkan kompetensi kita sebagai tenaga pendidik. Kemudian selain itu juga untuk melihat kesiapan bagaimana nanti Pak Thomas di dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Baik Pak Thomas, menurut Pak Thomas, harapan apa yang akan kita capai dalam kegiatan supervisi ini, pra-supervisi? Baik, terima kasih Pak Yeri. Kalau dari saya sebagai guru matematika, harapannya yang pertama kita menjalin kolaborasi terkait dengan bagaimana kita mengembangkan kompetensi kita sebagai guru di SMA Negeri 1 Kota Agung. Nah, nanti ketika sudah diobservasi, saya mohon masukan dan bimbingan dan arahan dari Pak Yeri. Intinya supaya pembelajaran kita yang ada di SMA ini lebih optimal dan apa yang kita harapkan itu tercapai. Seperti itu Pak. Baik, Pak Thomas, nanti kita akan menyampaikan materi apa nih? Ya, untuk besok itu rencana saya materi polinomial atau suku banyak. Suku banyak. Ya, suku banyak itu terkait dengan aljabar memang, karena memang di SMA ini lebih, kalau dikatakan lebih sulit, memang sulit karena dibandingkan dengan SMP. Jadi tingkatannya lebih ke abstrak gitu Pak. Lebih abstrak. Tujuan pembelajarannya Pak Thomas? Baik, di sini nanti saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning Pak. Problem based learning. Nah, di situ saya dan anak-anak nanti tujuan pada saat pembelajaran itu harapannya setelah belajar itu siswa dapat menentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari polinomial. Jadi menentukan hasil dan sisanya seperti itu, karena di situ ada beberapa metode atau cara. Maka harapan saya setelah melakukan pembelajaran itu siswa dapat menggunakan berbagai macam cara. Berbagai macam cara. Cara yang pertama maupun cara yang kedua, seperti itu Pak. Baik. Persiapan apa saja yang sudah Pak Thomas lakukan untuk kegiatan pembelajaran? Tentunya selaku guru kita adalah seorang sutradara di pembelajaran. Pasti yang pertama saya sudah menyiapkan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang terinclude di dalamnya ada tujuan pembelajaran, kemudian ada kegiatan pembelajaran, bahkan di situ terinclude dengan evaluasi atau instrumen yang nanti harapannya kita bisa mengukur apakah pembelajaran kita tercapai atau tidak. Seperti itu Pak. Kesulitan, kira-kira ada nggak kesulitan materi dalam proses pembelajaran, baik bagi siswa maupun Pak Thomas? Kalau Pak Thomas mungkin proses penyampaiannya, kalau ke siswa itu adalah proses penyerapannya. Kira-kira ada kesulitan nggak? Kesulitannya itu gini Pak, karena matematika itu adalah ilmu yang memang seperti tangga. Jadi antara tangga 1, 2, dan 3, misalkan kita di tangga 3 nih, kalau siswa memang nggak bisa di tangga 1 dan 2, maka akan kesulitan di tangga yang ketiga. Artinya ada materi prasyarat sebelum kita melakukan pembelajaran di waktu itu, sekarang ini. Nah, kemudian yang kedua, karena memang tingkatan
kecepatan belajar siswa itu kan berbagai macam ya Pak ya. Iya. Ada yang tinggi, cepat nangkap, Iya, ada iya, yang sedang, ada yang rendah. Nah, kami atau saya selaku guru mencoba bagaimana caranya siswa itu baik dari cepat menangkap, kemudian yang sedang maupun yang rendah itu nanti akan membaur bersama sehingga apa yang saya harapkan itu akan tercapai atau pembelajaran itu tercapai. Nah, dengan cara nanti akan dibagikan kelompok sesuai dengan yang sudah saya sebelumnya tahu bahwa anak ini punya kemampuan baik tinggi, sedang maupun rendah. Oke, artinya dipetakan terlebih Baik, dahulu. seperti itu Pak. Baik, jadi peserta didiknya dipetakan terlebih dahulu, tinggi, rendah, sedang, Kemudian baru dikelompokkan. dikelompokkan. Kemudian nanti harapannya dengan siswa yang punya kemampuan tinggi tadi itu bisa tutor sebaya dengan kawannya yang memang sedang dan rendah itu. Kalau Pak Thomas, ada kesulitan nggak dalam proses penyampaian materi ini? Kalau guru itu mungkin nggak semua hebat ya Pak ya dalam materi. Artinya ada pasti kelemahan-kelemahannya. Kalau saya jujur Ada kelemahan. ada kelemahan. Kelemahan gimana, Pak Ada Thomas? materi yang memang super abstrak. Contohnya Super abstrak. seperti bangun ruang. Gitu. Itu jatuhnya di geometri Pak. Gitu. Jadi itu memang nggak semua guru bisa ngajarin geometri. Gitu. Tapi kendalanya kita di SMA ini belum punya alat peraga Pak. Alat Gitu. peraga. Jadi harapannya kalau misalkan punya alat peraga, mudah-mudahan anak-anak kita juga dan gurunya juga terbantukan dengan alat peraga itu untuk mencapai pembelajaran yang memang diharapkan oleh guru itu. Jadi menurut Pak Thomas bagaimana solusinya tadi biar apa namanya kegiatan pembelajaran tadi bisa tercapai? Kalau untuk besok itu memang kan sudah dipetakan di awal Pak ya. Iya. Nanti dikelompokkan dalam hal pembelajaran itu, kemudian nanti akan diberikan suatu permasalahan. Nah, kemudian nanti anak-anak diskusi untuk menyelesaikan permasalahan itu. Selanjutnya nanti ada hasil dari diskusi itu, kemudian penyajiannya dari satu kelompok itu dia mewakili atau dalam satu kelompok itu maju ke depan untuk presentasi hasil diskusinya. Nah, harapannya sih dalam saat diskusi itu yang memang kemampuan tinggi itu bisa mengajari dengan kemampuan yang sedang maupun yang rendah sehingga kemampuan mereka merata. Harapannya seperti itu. Gitu. Dengan bimbingan tentu tidak terlepas dari bimbingan seorang guru Pak. Gitu. Karena kalau dilepas begitu saja otomatis pemahaman konsepnya juga mereka pasti akan lebih meluas gitu, tidak mengerucut dalam satu tujuan kita seperti itu. Nah, jadi rencana aksi ini akan Pak Thomas lakukan besok ya. Insya Allah besok. Jadi dalam kegiatan pembelajaran dengan apa-apa yang Pak Thomas kemukakan tadi diharapkan bisa membantu kesulitan belajar materi-materi yang akan disampaikan baik siswa maupun yang Pak Thomas katakan tadi nggak semua guru ya. Jadi dengan menggunakan mungkin alat peraga dan sebagainya membagi siswa dari tinggi, rendah, sedang itu bisa memecahkan masalah mengenai kesulitan belajar materi. Baik, mungkin besok bisa dipraktekkan Pak Thomas. Ya, insya Allah besok. Nah, kemudian karena matematika itu bermacam variasi karakter materi Pak ya. Jadi itu juga kita selaku guru itu terkadang agak kesulitan model apa yang mau kita gunakan, kemudian alat peraga yang mau kita gunakan, bahkan media pembelajaran pun yang kita gunakan. Nah, jadi menyesuaikan dengan materi Pak. Baik. Nah, kalau di geometri mungkin akan lebih bagus untuk alat peraga. Tapi untuk besok itu polinomial. Media pembelajaran yang bisa saya lakukan hanya sebatas PowerPoint, membantu anak-anak yang memang karena ada gaya belajar yang memang butuh visualisasi, ada yang audiovisual, visual dan satu lagi lupa saya itu. Artinya fasilitasi siswa yang memang ada gaya belajar yang berbeda-beda. Gitu. Artinya siswa yang beraneka ragam tadi yang pemetaan tinggi rendah sedang dicoba dengan menggunakan media PowerPoint
audio visual, jadi bisa memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Baik, terima kasih Pak Thomas atas waktunya. Mungkin besok kita akan lakukan supervisi kelas. Baik, sama-sama Pak Gary. Nah, demikianlah yang pembicaraan kami mengenai observasi kelas saya dengan Pak Thomas, guru mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Kopagung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya. Oke, nanti hari ini kita akan belajar terkait dengan matematika peminatan. Yang dalam hal ini kita dalam masuk pada topik polinomial, ya. Bapak, pertama saya dulu cek kebersihan, bagaimana keadaannya. Coba lihat samping kanan kirinya. Kalau ada sampah tolong diambil. Gitu. Oke, sudah semua ya? Bersih semua ya? Kemudian hari ini apakah ada yang tidak sekolah? Ada. Siapa aja? Oke. Kali ini kita akan belajar terkait dengan polinomial. Tapi sebelumnya, supaya kita lebih tahu tentang polinomial, tentunya harus tahu tujuan belajar kita pada pagi hari ini, ya. Apa saja? Ini bisa kita lihat di PowerPoint sudah Bapak sajikan. Kita ada namanya kompetensi dasar, ya. Jadi perlu Bapak sampaikan bahwa kompetensi yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini adalah ini, ya. Ada 2. Silakan dibaca masing-masing. Bapak tidak membacakan satu-satu, ya. Kemudian yang kedua, menggunakan teorema sisa dan teorema faktor. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, yang pertama adalah setelah melaksanakan proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat menentukan hasil bagi dan sisa pembagian, ya, dari polinomial di mana berbentuk AX kuadrat plus BX plus C. Jadi nanti setelah belajar, kalian diharapkan bisa menentukan hasil bagi dan sisa pembagian, ya. Selanjutnya yang kedua, nah, setelah melaksanakan proses pembelajaran, yang diharapkan adalah kalian nanti dapat menentukan hasil bagi dan sisa pembagian, tapi dengan berbagai metode atau berbagai macam cara. Itu ada 2. Baik, langsung saja teknis belajar kita, ya. Nanti Bapak berikan suatu ilustrasi awal. Selanjutnya nanti anak-anak semua bagi kelompok. Bapak sudah tentukan kelompoknya, ya. Kelompoknya nanti kalian sudah bentuk karena sudah saya share di grup. Sesuaikan dengan kelompok masing-masing. Selanjutnya nanti Bapak berikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Silakan diskusi. Kemudian tulis apa hasil diskusinya. Selanjutnya nanti kalian Bapak tunjuk satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya di hasil akhir nanti Bapak berikan satu soal proses untuk mengukur bahwa kalian apakah mampu atau tidak, atau berhasil atau tidak kita belajar pada pagi hari ini. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Kalau tidak dari sini, di materinya sudah pernah, tapi Bapak langsung aja di materi yang harus kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, ini sudah pernah kemarin, ini materi yang kemarin. Oke, ini. Nah, pembagian cukup banyak berbentuk dengan pembaginya berbentuk kuadrat. Oke, lihat dulu.
Nah, di sini ada pembagian suku banyak dengan bentuk ini. Ini namanya bentuk persamaan kuadrat. A kuadrat plus B plus C sama dengan 0. Nah, dengan ketentuan A-nya tidak boleh 0. Jadi dapat dilakukan dengan cara biasa, tidak dapat difaktorkan. Yang kedua dengan cara Cornell. Ya, kalau yang ini cara susun, kalau yang kedua dengan cara Cornell. Mungkin kemarin harusnya sudah dipelajari cara Cornell ya, tapi kayaknya udah karena kita kemarin ada kegiatan, jadi agak sedikit lupa. Ya, Bapak ingatkan lagi. Nah, ini ada contoh soal langsung. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian. Suku banyak bentuknya adalah ini. 4x pangkat 4 min 5x kuadrat plus 3x min 1 dibagi dengan 2x kuadrat plus x min 1. Jadi ini yang pembagi, ini yang dibagi, ini yang pembagi. Bentuknya apakah ini persamaan kuadrat? Iya, kita cek dulu ya. Hasilnya seperti apa? Ini jawabannya. Nah, ini dengan cara apa namanya? Cara susun. Istilah lainnya apa? Rogati. Dulu SD-nya di mana Latin? Yang lain? Jauh. Ya. Jadi ini namanya adalah susun Rogati. Istilah lainnya. Tapi kalau kita secara umum adalah cara susun panjang. Seperti itu. Nah, ini cara yang pertama. Oke, 2x kuadrat plus x min 1. Nah, ini yang dibagi seperti biasa. Bapak kan pernah bilang nih, 5 bagi 2 berapa sih hasilnya? 2 bagi 2 berapa? Oke, 2 sisa 1. Jadi jawabannya jangan 2 setengah ya. Tapi hasilnya 2, sisanya 1. Sama dengan ini. Kalau ini tapi bentuknya adalah di polinomial atau aljabarnya, ya. Oke, sekarang kita lihat caranya seperti apa. Oke, kali berapa supaya menghasilkan 4x pangkat 4? 2. Jadi kita kalikan satu-satu kan? Nah, 2 hasilnya ya, sorry, ya kan? X kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Kita ubah dulu, ini ketentuannya. X kuadrat menjadi 3 plus 2x. Jadi yang 3 ada pindah ruas ke kanan, begitu juga dengan min 2x nya pindah ruas ke kanan. Selanjutnya, ini yang dibagi x pangkat 4 berarti koefisiennya berapa? 1. X pangkat 3 ada enggak? Ada enggak x pangkat 3? Selanjutnya x pangkat 2 berapa koefisiennya? 5. Koefisien dari x? Min 13. Masalah apa nih supaya lebih paham? 1 turun 2 kali 1 2. 3 kali 1 3. Gunakan yang ini dulu. 0 tambah 2 2 kali 2 4. 3 kali 2 gunakan yang ini. Berapa? 5. Lanjut 2 kali 5 3 kali 5 gunakan yang ini. 3. Oke, beres ya. Sisanya adalah min 19 tambah 15 min 5. Kita bisa menentukan berapa sih hasil dan sisa dari diagram sintetik Horner. Kita lihat. Nah, maka nanti anak semua pilih mana nih yang mudah untuk dikerjakan. Apakah pakai yang cara susun atau grafit atau dengan cara yang kedua yaitu sintetik Horner. Bisa? Bisa. Oke, bisa. Dan sekarang kalau tidak ada pertanyaan, ada yang ditanyakan dulu? Tidak, ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ditanyakan, kita langsung kelompok. Cukup ya? Oke. Itu kan kelompoknya ada beberapa yang udah masuk. Itu kan misalkan sisa 3 orang boleh kalau gabung ke kelompoknya. Boleh. Ya. Yang penting memenuhi satu kelompok 5. Ya. Ya, 5 ya? Iya, Pak. Oke, dari sekarang tidak perlu mengubah-ubah tempat, tapi kalian yang berubah. Oke? Jangan ditarik-tarik, digeser-geser mejanya. Silakan dari sekarang. Waktunya cuma 5 menit. Ayo.
boleh. Kelompok 1 tunjuk aja. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kok di situ? Andika di mana? Kelompok berapa? Gabung. Oke, cara duduk berkelompok bagaimana? Kelompok 3, 2. Cara duduknya bagaimana? Yang namanya kelompok gabung kan? Iya, Pak. Oke, kamu, saya. Ayo keluar. Oke, ini KPD-nya nanti Bapak bagikan, setiap kelompok dapat 1. Jadi tolong dikerjakan cuma 2 soal, nggak banyak. Caranya yang Bapak paparkan tadi di awal, ya. Ada yang ditanyakan nanti Bapak bimbing satu persatu. Pak, saya belum paham, nanti saya yang kelompoknya. Oke? Silakan. Boleh, kalau dia tidak ada ketentuan, mau bicara apa? Ibadah sama dengan bimbing X ini juga. Kan nanti pindah luas nih. Kan juga sama dengan mau ya. Maka ibadah sama dengan bimbing X atau bimbing 2 di bimbing X. Dulu yang konstanta, baru dia bimbing 2. Itu ya. Ini balik pada sama dengan ini 2. Kan pindah. Tapi di awal tidak kan? Tapi ini 2 berarti 2. Yang ini beres. Tiara mau berapa sih tadi? Tiara kelompok 5. Silakan maju. Semua maju ya? Semua maju. Biar nanti membaca kita. Sudah, Pak. Sudah on itu. Sudah. Baik, kalau sudah, Bapak minta kelompok 5 untuk mempresentasikan. Silakan kelompok 5. Beri aplaus dulu untuk kelompok 5. Semua maju. Bisa. Itu spidolnya di sana. Ya, kan dulu semua di sini. Baiklah, kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan soal nomor 1 dari KPD Medan. Yang dipertanyakan adalah bagaimana hasil bagi dan sisa pembagian dari soalnya hasil bagi dan sisa bagi
dengan pembaginya adalah x kuadrat plus x plus 2 x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 6x plus 8. Ini langsung aja untuk menyamakan koefisien yang di atas pangkatnya kali x agar ini hingga diperoleh hasil baginya adalah x min 6 dengan sisa bagi 10 x plus 2. Ditanyakan apakah itu? Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ayo silakan semuanya, berlaku kelompok semuanya sebagai jawaban untuk yang nomor 1 yang disajikan oleh kelompok 3, 5 itu seperti itu. Apakah ada yang dipertanyakan? Atau masih bingung? Silakan tanyakan. Oke, silakan. Tanya Tiara, itu caranya yang dia bisa dapat x pangkat 2 x kuadrat itu caranya dari mananya Tir? Kurang jelas. Yang itu yang x kuadrat yang bawah, yang di sebelum raya. Oh, ini kan untuk memperoleh yang paling pertama itu kita harus nyamain pangkat ya. Biar pangkatnya sama kita dikaliin x, biar dia jadi x pangkat 3. Nah, kalau misalnya 1 dikali x, semuanya juga dikali x, jadi x dikali x kuadrat ditambah x dikali x dikali 2. Apakah sudah cukup jelas? Ya, Jadi diperoleh hasil x pangkat 3 dikaliin x kali x jadi x kuadrat plus x kali 2 jadi 2x. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Monggo. Udah? Cukup? Cukup? Oke. Silakan itu. Baik, sekian presentasi pembukaan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu kan masih umum ya. Boleh pakai grafit, boleh. Boleh juga pakai warna. Nah, di sini kelompok 5 memutuskan menggunakan cara grafit atau cara susun. Tentukan hasil bagi dan sisa. Jadi ada 2 pertanyaannya. Di mana x pangkat 3 min 5x kuadrat ditambah 6x tambah 8 dibagi dengan x kuadrat plus x plus 2. Nah, pertanyaan pertama, ya kita mau menghilangkan x pangkat 3 ya kan? Ya kan? X pangkat 3 mau kita hilangkan. Nah, sedangkan ini adalah x pangkat 2, maka kalikan dengan berapa? X. X kali x pangkat 2 berarti x pangkat 3. X dikali x kuadrat, gitu kan? X dikali 2 berarti 2x. Sehingga kita eliminasi atau hilangkan. Kita kurangkan sisa 0 dikali ini kan? Min 6x kuadrat ditambah 4x ditambah 8. Nah, supaya kita akan menghilangkan min 6x kuadrat, maka kali berapa? Kali min 6. Kan ini kan min 6 ya? Min 6 kali x kuadrat, min 6x kuadrat, min 6 kali x, min 6x, min 6 kali 2, min 2. Kita hilangkan, sisanya adalah 10x plus 20. Maka bisa kita tentukan hasil baginya adalah x min 6 dan hasil sisa pembagiannya adalah 10x plus 20. Bisa dipahami? Bisa. Bisa? Oke. Kalau sudah, Bapak hasil akhirnya nanti akan saya buat post test. Silakan kalian duduk di tempat yang semula dari sekarang. Kita selembar saja, selembar saja.
soalnya ada di depan ya. Pertanyaannya adalah sama, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari X pangkat 3 min 5X kuadrat plus 6X plus 8 dibagi dengan X kuadrat min X plus 2. Boleh menggunakan cara susun, boleh menggunakan cara sintetik warna. Ya, pilih. Mana saja. Waktunya Bapak berikan 5 menit saja. Sudah semua belum? Ya, silakan buktikan. Oke, sudah semua ya? Oke, sudah semua? Oke, terima kasih. Pertama mengucapkan hasil akhirnya sudah Bapak pegang. Nanti Bapak koreksi hasilnya setelah istirahat, nanti Bapak sampaikan. Ya, apakah nilainya bagus atau tidak? Oke, karena ini adalah pengukuran Bapak pada pagi hari, pada pembelajaran pada pagi hari ini, supaya Bapak tahu apakah hari ini pembelajarannya tercapai atau tidak. Ya, nah selanjutnya kalau Bapak tanyakan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ada 3 pilihan. Ada bintang 1, bintang 2, bintang 3. Bintang berapa kira-kira? Bintang 1. Kan ada pilihannya. Bintang berapa? Bintang 3. Bintang 3 itu apa? Bintang 1. Baik, hari ini sekian dulu dari kita. Besok kita ketemu lagi dengan materi tentang menentukan jarum sisa. Ya, silakan dibuka dulu bukunya di rumah masing-masing. Nanti kita pelajari lebih lanjut pada saat belajar besok. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Bapak Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Thomas. Selamat siang Pak Eri. Ya, alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan kegiatan observasi kelas. Saya masuk ke kelas Pak Thomas dalam kegiatan pembelajaran, dan sebelumnya juga sebelum observasi kelas kita melaksanakan kegiatan observasi kelas, di mana catatan-catatan dari pra-observasi bisa kita bahas di sini. Jadi di sini menurut Pak Thomas, bagaimana kemarin setelah kegiatan kita dari pra-observasi sampai dengan observasi di kelas? Ya, tentunya sebelum pelaksanaan kita sama Pak Eri itu melakukan pra-observasi Pak ya, terkait dengan persiapan dan harapan kita sebagai guru dalam proses pelaksanaan pembelajaran di kelas. Nah, tentunya yang saya buat itu adalah rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian didukung dengan modul ajar, kemudian LKPD dan media pembelajaran. Nah, tentunya Pak, harapannya apa yang memang sudah direncanakan di RPP itu terlaksana dengan baik, kemudian tujuan pembelajaran juga tercapai. Seperti itu Pak. Jadi dari yang sudah kita laksanakan, Pak Thomas, area pengembangan yang ingin dicapai itu yang mana Pak Thomas? Kemarin itu kalau terlihat di pengembangan media pembelajaran Pak ya, kemudian ditambah dengan pengembangan lembar kerja peserta didik LKPD, karena kalau di matematika memang karakteristik materinya juga bervariasi, kemudian kita juga melihat karakteristik peserta didik. Jadi kalau saya melihat kemarin
kurang optimal karena memang dilihat kita belum bisa membedakan mana siswa yang memang punya kemampuan yang tinggi, sedang maupun yang rendah gitu. Oke, baik. Jadi tujuan yang ingin dicapai itu Pak Thomas, LKPD-nya berpihak pada murid tadi ya, yang ada atas, yang menengah, bawah. Ya, tujuan pembelajaran itu kemudian juga ingin mengembangkan media pembelajaran yang lebih Ke peserta didik. berpihak pada peserta didik. Menurut Pak Thomas, bagaimana media pembelajaran itu yang bisa menarik peserta didik, kemudian bagaimana juga dalam pengembangan LKPD. Menurut Pak Thomas gimana? Kalau menurut saya sih Pak, pengembangan media pembelajaran itu juga kita lihat juga tadi yang pertama itu adalah karakteristik materi. Karakteristik materi. Karena memang kalau di SMA itu banyak abstraknya Pak, banyak abstraknya dibandingkan dengan SD dan SMP, sehingga kita seorang guru juga PR-nya juga lebih apa ya, dikatakan lebih banyak Lebih gitu. banyak. Karena bagaimana caranya yang tadinya hal yang abstrak kemudian kita tayangkan menjadi hal yang konkret. Dari Gitu. abstrak Ke konkret. ke konkret. Gitu. Ya, Jadi ya. media pembelajaran yang seperti itu adalah tugas berat dari seorang guru matematika, dengan harapan karena memang kalau siswanya tuh ngeliat konkret itu lebih paham condongnya dibandingkan lebih yang abstrak tadi. Nah, misalnya gimana Pak Thomas itu? Misalkan memang dimensi. Oh, Ya, dimensi, saya kemarin kan ya. ngomong sama Pak Yeri ya Ya, tentang geometri. Memang ada di kelas 12. Cuman di sini di SMA ini masih minim Pak, kita alat peraga. alat peraga. Jadi juga alat peraga kan yang tadinya abstrak, misalnya kalau di buku-buku kan kubus ABCDFGH gitu. Nah itu kan abstrak Pak, gitu. Jadi kalau kita ada alat peraga, ini loh nah yang namanya kubus ABCDFGH diperlihatkan, ini loh yang namanya sisi ABCD gitu dan lain sebagainya. Memang kalau di dunia matematika agak lebih sifatnya memang membantu alat peraga dan media pembelajaran. Oke, Seperti itu. jadi itu apa namanya, ukuran keberhasilan. Jadi menurut Pak Thomas tadi yang pertama adalah media pembelajaran ya, yang kedua adalah pengembangan KPD. LKPD. Menurut Pak Thomas, dalam penyusunan LKPD ataupun pengembangan media pembelajaran yang tadi disampaikan oleh Pak Thomas itu perlu didukung dengan yang lain nggak? Ya, tentunya Pak, baik lagi, tidak ada LKPD yang bagus atau yang sangat bagus. Karena memang kita harus melihat karakteristik, tetap kembali ke karakteristik peserta didik, kemudian karakteristik dari materi itu sendiri. Karena memang kita mendesain LKPD yang memang ukuran menurut gurunya bagus, itu kalau kita terapkan di siswanya kurang bagus, itu pasti hasilnya juga kurang Kurang bagus. bagus. Gitu. Jadi memang harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan materi gitu. Kira-kira kapan Pak Thomas bisa apa namanya untuk LKPD dan media pembelajaran ini dibuat tadi sesuai dengan yang Pak Thomas sampaikan? Ya, itu kemarin kita sudah melaksanakan observasi Pak ya. Saya sudah mencoba mendesain karena memang kelas itu memang pernah dan kita mengajar, jadi kita tahu bahwa karakteristik siswanya seperti apa, kemudian materi seperti apa. Ya, saya mencoba untuk membuat LKPD yang saya buat seperti itu. Ketika kita laksanakan itu berjalan dengan baik memang. Itu kemarin saya lihat sudah anak-anak bisa menyelesaikan masalah sesuai dengan LKPD yang saya buat gitu. Kemudian didukung dengan media pembelajaran PowerPoint yang memang apa ya, ada kebutuhan siswa yang memang gaya belajar yang memang suka melihat visual. Audio visual. Ya, ada visual dan sebagainya. Jadi pengembangannya adalah media pembelajaran ditambah dengan LKPD. Seperti itu Pak, pelengkap lah. Gitu. Lengkap. Jadi mungkin nanti kalau ini kan sudah selesai ya kita minggu depan, paling semester besok saya bisa kita ketemu lagi
Baik Pak. ngebahas tentang tadi apa LKPD dan dengan media pembelajaran. media pembelajaran. Nah, kita lihat mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang LKPD dan apa namanya yang Pak Thomas sampaikan sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh Pak Thomas. Baik, terima kasih Pak Thomas atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.